Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jejak Pelosok. Sekarang saya sedang berada di salah satu masjid yang paling bersejarah di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Masjid Agung Manonjaya. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah biasa, tapi juga menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di Tasikmalaya sejak zaman dahulu. Begitu masuk ke area masjid, suasananya langsung terasa adem dan tenang, dan penuh nuansa klasik khas bangunan peninggalan tempo dulu. Bisa dilihat arsitekturnya, bangunan masjid ini memiliki gaya tradisional Sunda dipadukan dengan sentuhan arsitektur Islam kuno. Pilar-pilar besar dari kayu, atap bertingkat, dan halaman luas membuat tempat ini terasa sangat berwibawa. Yang paling menarik, masjid ini masih mempertahankan bentuk asli bangunannya meskipun sudah berusia ratusan tahun. Tidak heran kalau banyak wisatawan religi datang ke sini, bukan hanya untuk sholat, tapi juga menikmati nilai sejarah dan keindahan bangunannya. Banyak jemaah datang untuk beribadah, mengaji, bahkan sekedar beristirahat menikmati keteduhan di masjid. Kalau kalian berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya, terutama alun-alun Manonjaya, tempat ini wajib masuk daftar destinasi wisata religi. Lokasinya mudah dijangkau dan suasana di sekitarnya juga masih terasa khas kota santri. Selain menjadi pusat ibadah, Masjid Agung Manonjaya juga sering menjadi tempat kegiatan keagamaan masyarakat sekitar. Mulai dari pengajian, peringatan Hari Besar Islam, sampai kegiatan sosial warga. Menurut cerita masyarakat setempat, masjid ini punya nilai sejarah yang sangat tinggi dan menjadikan kebanggaan warga Manonjaya. Karena itu, kebersihan dan keasrian masjid selalu dijaga bersama-sama. Buat kalian yang suka wisata sejarah religi, suasana di sini benar-benar bikin hati tenang. Apalagi saat waktu adzan tiba. Gema suara adzan di masjid tua ini terasa sangat menyentuh. Nah, itulah sedikit tentang Masjid Agung Manonjaya di Kabupaten Tasikmalaya. Semoga tempat-tempat bersejarah seperti ini terus terjaga dan semakin dikenal generasi muda. Kita akan berlanjut menelusuri alun-alun Manonjaya di sore hari. Ini tepatnya jam 5 sore. Kita akan melihat pedagang apa saja yang ada di alun-alun Manonjaya. Nah, sekarang saya sudah berada di sekitar alun-alun Manonjaya. Di lapang alun-alun ini sedang ada pertandingan sepak bola turnamen antar daerah atau tarkam. Di alun-alun ini tersedia jajanan-jajanan ataupun minuman, makanan. Banyak sekali pedagang kaki lima yang menawarkan dagangannya setiap sore hari sampai malam hari. Ada juga yang menyewakan mobil-mobilan, otopet, dan sepeda buat anak-anak. Jajanan di sini sangat lengkap
mulai dari makanan ringan seperti sosis, cireng, batagor, ataupun makanan berat seperti nasi goreng, nasi uduk, dan pecel lele juga tersedia di area alun-alun Manunjaya. Nah, di sebelah kanan itu ada pedagang usus dan pedagang lain-lainnya banyak, pokoknya tidak bisa disebutkan satu persatu karena menjajar atau berderet yang berjualan di area trotoar alun-alun Manunjaya. Di sini pedagang hanya membayar kebersihan sekitar 2.000 per hari, dan juga ada uang nggak tahu buat apa itu 10.000 katanya, seminggu bayar 10.000, dan tiap hari itu bayarnya 2.000 untuk kebersihan. Dan ada lagi tambahan kalau memakai listrik untuk bayar untuk listrik. Nah, ini suasana di depan Masjid Agung Manunjaya, di alun-alunnya, di lapang alun-alun. Yang tadi kereta berjalan itu di area masjid, sekarang di area alun-alun di depan masjid. Itu masjid yang tadi kita lihat atau kita video. Ini dari jarak jauh. Nah, ini yang berjualan otak-otak, pakai gerobak ya, banyak sekali. Bahkan ada surabi, jualan surabi. Jualan mie. Pokoknya di sini banyak sekali jajanan. Yang saya sesali itu uang kebersihan ada, cuma areanya tidak ada bersih-bersihnya. Sini areanya terbilang kotor, banyak sampah. Di drainasenya juga banyak sampah. Saya rasa ini kurang penataan. Pedagang-pedagangnya ini kurang rapih. Ini trotoar dijadikan untuk berjualan. Jadi seperti ini. Ini kalau wilayahnya Pak Deddy Mulyadi, bisa habis ini dibersihkan kalau sama Pak Deddy. Ini gak tahu, kalau gak salah ini kewenangannya Bupati, kalau tidak salah ini wilayah Bupati. Karena ini kabupaten, jalan kabupaten. Kalau tidak salah bukan jalan provinsi. Nggak tahu juga ya. Karena nggak mungkin juga terjangkau semua ya. Sekarang lagi fokus pembongkaran bangunan-bangunan liar yang ada di Bandung, di depan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Itu PKL yang puluhan tahun berjualan sudah permanen dibongkar ya, sama Pemprov sama KDM dibongkar, dibantu sama Satpol PP. Tetapi pemberesan atau penggusuran PKL di depan Hasan Sadikin itu tetap memberikan uang ganti untung ya. Jadi para PKL yang dibongkar itu diberikan uang kompensasi, dan juga nantinya akan diberikan ruang buat berjualan yang lebih layak, tidak semeraut seperti sekarang.
Ini juga kalau mungkin kalau sudah ditangani oleh Kang Deddy Mulyadi, ini akan ditata dan ditempatkan ruang yang benar-benar memadai. Saya lebih suka di alun-alun Ciamis. Di alun-alun Ciamis itu para PKL ditempatkan di suatu gedung. Yang di gedung itu adalah parkiran mobil di basement bawah, parkiran motor di lantai kedua, dan di lantai ketiga seluruh pedagang kaki lima yang berjualan seperti ini di trotoar ditempatkan di satu tempat di area yang sama. Itu kecerdasan atau kerapihan yang di alun-alun Ciamis yang patut dicontoh oleh alun-alun lain, termasuk di alun-alun Manonjaya ini, supaya para pedagang ini bisa tetap berjualan, mendapatkan uang, tetapi ditempatkan di suatu tempat yang rapih seperti di alun-alun Ciamis. Saya rasa itu akan lebih bersih, lebih tertata. Itu yang saya harapkan di alun-alun Manonjaya ini. Saya acungi jempol pengelolaan yang ada di alun-alun Ciamis, sehingga alun-alunnya, trotoarnya bersih, tidak ada pedagang kaki lima yang berjualan seperti ini. Namun ini tidak terjadi di area Manonjaya atau Kabupaten Tasikmalaya ini, yang pedagangnya masih berjualan di trotoar. Belum ada penempatan yang rapih seperti di alun-alun Ciamis. Kalau dari segi biaya, saya rasa semua bupati punya dana. Hanya saja kebijakannya dan kecerdasan seorang bupati itu sendiri yang merubah suatu tempat. Ini yang saya harapkan untuk alun-alun Manonjaya adalah penataan kawasan seperti yang dilakukan di di kota Ciamis, di alun-alun Ciamis. Itu pedagang di lantai 3, parkir mobil di lantai 1, parkir motor di lantai 2. Itu gedung yang ada di Ciamis membuat trotoar di alun-alun Ciamis sangat rapih dan bersih. Semoga ke depan bisa mencontoh, jangan malu untuk mencontoh daerah lain. Ciamis itu sangat rapih dan bersih. Nah, ini bisa dirapihkan. Bisa kalau ada kemauan dari bupatinya. Atau perlu Kang Deddy Mulyadi yang turun tangan langsung. Saya rasa ini bupati juga bisa, punya kewenangan, punya anggaran. Biar area-area ini steril, rapih, nyaman buat pejalan kaki maupun yang bermain di sini. Tidak semerawut dengan penjual. Saya rasa itu lebih bagus jika ada suatu tempat, karena ini punya ikonnya Masjid Agung Manonjaya, punya keindahan. Tinggal di mana menempatkan para pedagang ini di suatu tempat seperti gedung yang di Ciamis, parkiran Ciamis itu keren. Itu harapan saya, mungkin sebagai warga Tasikmalaya. Saya warga kota Tasikmalaya, tetapi lebih dekat ke Manonjaya.
Jadi sering bermain ke Manonjaya daripada ke Dadaha ataupun alun-alun kota Tasikmalaya. Semoga terwujud agar kebersihan di area masjid terjaga dan di alun-alun juga rapih, trotoarnya bersih. Sekian dulu, semoga didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan video gitu nya. Tah.